Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu masa dewasa menengah. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mira Novi Irianti, NPM 2031070023, dan Saya Gia Amara Putri Arya, NPM 20310700011. selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masa dewasa menengah. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40-60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an, sengaja atau tidak sengaja, usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madya. Perubahan pada masa pertengahan. Para riset mempelajari ada 3 tipe perubahan perkembangan psikososial. Perubahan yang terkait dengan kebutuhan maturasional atau tigas yang akan dialami seluruh manusia pada masa tersebut. Perubahan yang berkaitan dengan peran yang didukung secara kultural atau peristiwa sejarah yang mempengaruhi populasi tertentu, dan perubahan yang berkaitan dengan pengalaman tidak biasa atau timing yang tidak biasa dalam peristiwa hidup. Yang pertama ada pernikahan. Cinta afektif atau cinta pertemanan akan berkembang di masa dewasa menengah. Rasa aman, loyalitas, dan minat emosional yang bersifat timbal balik menjadi lebih penting ketika relasi telah matang, khususnya pada masa dewasa menengah. Bahkan beberapa pernikahan yang ada di masa dewasa awal terasa sulit dan terjal akan berubah menjadi terasa lebih biasa di masa dewasa menengah. Meskipun pasangan tersebut melalui kehidupan yang serat dengan badai, mereka akhirnya dapat menemukan fondasi yang dalam dan kokoh untuk membangun relasi tersebut. Di masa dewasa menengah ini, pasangan tersebut mungkin lebih sedikit memiliki kekhawatiran finansial, jam kerja dan tugas, dan memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama-sama. Pasangan di usia parubaya cenderung memandang pernikahan mereka secara positif jika mereka melakukan timbal balik. Yang kedua yaitu perceraian. Perceraian di masa dewasa menengah dapat positif dalam beberapa hal dan negatif dalam beberapa hal lain dibanding dengan perceraian di masa dewasa awal. Di sisi lain, bagi individu yang matang, resiko dari perceraian dapat lebih kecil dan kurang intens dibanding individu yang masih muda. Individu yang matang memiliki lebih banyak sumber daya. Mereka dapat menggunakan kejadian itu sebagai peluang untuk menyederhanakan hidupnya dengan melepaskan kepemilikan. Di sisi lain, komitmen sosial dan komitmen waktu terhadap pernikahan yang berlangsung selama bertahun-tahun mungkin tidak dapat dikorbankan. Banyak individu-individu melihat sebuah perceraian sebagai suatu kegagalan dari tahun-tahun kehidupannya yang terbaik, dan kesimpulannya, perceraian di usia parubaya mungkin memberikan hasil yang positif bagi sebagian individu dan dampak negatif untuk sebagian individu lainnya. Yang ketiga ada kohabitasi. Kohabitasi merupakan suatu istilah yang ditunjukkan kepada pasangan yang tinggal dalam satu atap tanpa ikatan perkawinan. Pada usia dewasa menengah, kohabitasi masih sering terjadi. Sepasang kekasih yang tidak sah secara hukum maupun agama tinggal di satu atap atau di rumah tanpa memiliki ikatan sebagai sepasang suami istri sampai tua, bahkan sampai memiliki anak. Kohabitasi biasanya disebut dengan istilah kumpul kebo, yaitu perbuatan kohabitasi ini merupakan hal yang tidak dibenarkan karena kohabitasi merupakan cara yang salah dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nikah lagi. Pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun dan pada masa dewasa tengah memiliki emosi pada masa ini cenderung stabil dan mengesampingkan sifat egosentris pada diri sendiri, dan tidak sedikit pasangan yang bercerai menikah lagi dengan pasangan yang memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan pasangan yang sebelumnya. Parenting. Sebagian besar orang tua pada bagian ini awal parubaya harus menghadapi serangkaian isu yang berbeda yang bersumber dari anak yang akan segera meninggalkan sarang.
Anak remaja, isu bagi orang tua, merupakan hal yang ironis. Orang dari dua waktu kehidupan yang secara populer dihubungkan dengan krisis emosional remaja dan parubaya seringkali tinggal dalam satu rumah. Ketika anak-anak meninggalkan rumah, the emptiness. Riset juga menentang ide populer tentang emptiness, transisi yang seharusnya sulit terutama bagi wanita. Walaupun sebagian wanita yang terlalu menghayati perannya sebagai seorang ibu memiliki masalah pada saat ini, jumlah mereka dikalahkan oleh para wanita yang menemukan kemerdekaannya. Parenting anak yang sudah dewasa, bahkan bertahun-tahun aktif berakhir dan anak meninggalkan rumah untuk selamanya, orang tua tetap orang tua. Peran orang tua pada masa parubaya terhadap anak muda menimbulkan masalah baru dan menuntut sikap dan perilaku bagi kedua belah pihak. Parenting yang berkepanjangan, cluttered desk. Lebih jauh lagi, revolving door syndrome atau sindrom pintu berputar, terkadang disebut fenomena bumerang, menjadi semakin umum seiring dengan meningkatkan jumlah dewasa awal, terutama pria yang kembali ke rumah orang tua mereka. Terkadang lebih dari sekali dan kadangkala kembali bersama keluarganya. LGBT, gay, and lesbian yang pada saat ini memasuki parubaya tumbuh pada waktu di mana homoseksualitas dianggap sebagai penyakit mental dan homoseksual cenderung dikucilkan, bukan hanya dari komunitas tetapi juga dari sesama homoseksual. Beberapa riset tentang gay sebagian besar berfokus pada pria berkulit putih, urban dengan tingkat pemasukan dan pendidikan di atas rata-rata. Lesbian yang dipelajari sampai sejauh ini cenderung berkulit putih, profesional, dan kelas menengah atau ke atas. Persahabatan di masa dewasa menengah. Persahabatan tetap merupakan hal yang penting seperti halnya di masa dewasa awal. Dibutuhkan waktu untuk mengembangkan persahabatan yang akrab. Oleh karena itu, persahabatan yang telah berjalan selama masa-masa dewasa seringkali akan menjadi lebih dalam dibandingkan dengan persahabatan yang baru terbentuk di masa dewasa menengah. Sekian materi dari kami, semoga dapat menjelaskan bagaimana perkembangan pada masa dewasa menengah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.